Direktur penuntutan, ada jaksa. Berlapis ya. Jadi tidak mungkin mereka akan saling menutupi seperti itu. Nggak akan mungkin bisa itu. Nggak akan mungkin bisa. Tapi seperti tadi saya katakan ya, bahwa kalau misalnya di KPK ya megang pimpinan, belum tentu anak buahnya terima. Saya permasalahan misalnya kasus Formula E, itu yang paling nyata. Ya, walaupun berkali-kali menyebut waktu itu sempat Anies Baswedan waktu itu. Ya, walaupun berkali-kali ya ekspos gitu ya. Ya ketika misalnya Pak Anies nggak ada alat bukti yang cukup ya, dia nggak akan bisa jadi tersangka. Berapapun pimpinan dari zaman Firly ya, termasuk zaman sekarang gitu ya. Ketika memang orang di KPK kalau terkait dengan penegakan hukum. Ini menarik nih, kasus Formula E. Berarti kan dipaksakan waktu itu kan? Ada yang pesan. Tapi kan nggak jadi naik. Pertanyaan saya, ada yang pesan dong berarti? Loh, tadi saya katakan, kalaupun ya ada yang mengatakan bisa memesan dan sebagainya, ya ketika nggak ada alat bukti, mau 1000 kali gelar perkara. Jangan kalaupun, ada berarti. Kenapa? Pernyataannya harusnya ada dong, karena kan dipaksakan. Enggak, kan penyelidikan itu kan pasti kan ada gelar. Ya. Formula E emang ada gelar penyelidikan. Ya. Pak Anies pun sempat diperiksa kan. Tapi ketika digelar, ya nggak ada bukti, nggak ketemu ya nggak mau meskipun berkali-kali. Meskipun berkali-kali. Gitu. Artinya kan ada yang memesan. Nggak, saya nggak tahu kalau ada yang memesan ya. Tapi memang kita sering ya berkali-kali juga sering gitu. Tapi sekali lagi nggak naik alat buktinya. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Seperti beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Akhirnya bikin sendiri. Dan ketika nyampur sendiri itu ada rumusnya, dikerjakan sendiri sampai molen untuk penyampurnya itu rusak beberapa kali, karena molen itu biasa dipakai untuk nyampur semen, dipakai untuk nyampur aspal. Oke. Tapi pada waktu itu kita semua melihat ini sebagai ya inisiatif di bawah yang jangan sampai nanti saya ditegur. Ketika Pak Hasto cerita, saya terkejut karena baru pertama kali mendengar secara langsung Hasto menyatakan terbuka seperti itu. Anies Rosid Baswedan akhirnya buka suara terkait dengan pengakuan Hasto Kristianto di podcast Akbar Faisal. Ia mengaku kaget dengan pernyataan dari Hasto bahwa dirinya diperintah Jokowi untuk mempersulit Anies dalam menyelenggarakan Formula E. Salah satunya, Anies mengakui kesulitan mencari penjual aspal untuk membangun area jalan dari Formula E Jakarta. Dirinya mengaku tidak ada yang berani menjual komoditas itu kepadanya. Itu hanya satu dari jumlah kekejaman yang menimpa Anies. Saya ketika menjalani tugas di Jakarta itu mengalami banyak sekali pembatasan di dalam kita bekerja. Nah, pada waktu itu saya membayangkan ini inisiatif bawahan. Seperti tadi saya cerita, misalnya gini, kita mau membuat track untuk Formula E. Track itu kan aspal ya. Lalu ketika mau mencari aspalnya, nggak ada yang mau jual aspalnya. Kan pusing juga kan. Padahal itu aspalnya khusus, nggak ada yang mau jual. Termasuk BUMN gitu, nggak mau jual, yang lain nggak mau jual. Anies Baswedan akhirnya buka suara soal suka duka Formula E. Ia bercerita soal pemilihan lokasi venue Formula E yang mulanya hendak digelar di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hingga berujung diselenggarakan di Ancol, Jakarta Utara. Anies mengatakan ada hikmah dari terpilihnya Ancol usai ditolak di lokasi-lokasi sebelumnya termasuk Monas. Ia menyampaikan hal itu dalam acara PKS DKI Jakarta. Kala itu, Anies selalu menyinggung rencana awal Formula E Jakarta yang hendak digelar di Monas. Anies mengaku ingin Monas menjadi lokasi venue balap mobil listrik demi mengenalkan ikon Jakarta ke masyarakat dunia. Sebab Formula E Jakarta akan disiarkan di 170 negara. Anies mengatakan Formula E disiarkan langsung lebih dari 170 negara
menyiarkan langsung pertandingan itu. Ia ingin punya ikon yang dikenal dunia agar wajah Monas nanti menjadi ikon dunia. Tetapi tidak boleh. Ya sudah, akhirnya pindah di Ancol. Ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Nggak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniapkan. Digusur, akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa, Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini, dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum Rasulullah sudah jadi. Lokasi venue balap Formula E awalnya memang ditetapkan di Monas, Jakarta Pusat. Namun, lokasi itu tidak direstui oleh Sekretariat Negara. Saat itu, Setnek mengaku khawatir ajang balap mobil listrik itu akan merusak Monas sebagai bangunan cagar budaya. Anies menyebut gagalnya Monas menjadi lokasi Formula E justru memberikan hikmah tersendiri. Dengan tidak diizinkannya Monas, sirkuit Formula E akhirnya dibangun di kawasan. Saya bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD kita, dan sebagai gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD itu terlaksana dengan baik. Formula E itu bukan programnya Pak Gubernur. Formula E itu adalah programnya Pemprov DKI Jakarta. Gubernur dan seluruh jajarannya bertugas melaksanakan program itu. Jadi ketika kemudian rame-rame membicarakan, kita melaksanakan program, siapa yang usul? Benar, yang usul dari pemerintah, dari sisi eksekutif. Tapi disepakati oleh semua bahwa ada orang-orang yang dulu menyepakati, kemudian dia membalikkan pikirannya, kemudian dia tidak konsisten dengan pikirannya, bahkan mengkhianati yang dia katakan, itu adalah pertanggungjawaban dia pada dirinya, pada Tuhannya, dan jelaskan pada anak cucunya. Karena ada orang-orang yang mendukung, ada orang-orang, kalau tidak nggak akan jadi tuh. Tapi bagi saya, ini adalah sebuah amanat yang ditetapkan oleh Perda, yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi, dan kami bersyukur amanat itu bisa dilaksanakan dengan baik, bahkan membawa nama baik Jakarta. Kawasan Ancol berdekatan dengan Jakarta International Stadium. Apa yang terjadi selanjutnya? Gambarnya latar belakangnya Jakarta International Stadium, kata Anies. Nanti kalau pertandingannya dimulai, backgroundnya JIS, bukan kita yang menyiapkan. Dikusur sana sini, akhirnya di sini. Menurut Anies, hikmah tersebut yakni menjadikan JIS sebagai ikon baru Jakarta setelah menjadi latar belakang balap mobil Formula E. Akhirnya nanti yang menjadi ikon Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah muncul kemudian. Formula E Jakarta akan digelar di sirkuit Ancol pada 4 Juni 2022. Ancol dipilih di antara sejumlah lokasi lain yang dipertimbangkan panitia termasuk Monas. Balapan ini merupakan seri ke-9 yang merupakan ajang balapan pertama pada paruh kedua musim 2022. Tentu saja pidato Anies Baswedan tersebut membuat PSI dan Giring Ganesha kepanasan.
Anies Baswedan menjamin tidak menerima uang serupiah pun dari dugaan kasus Formula E yang diusut KPK. Anies justru meminta pihak yang menuduhnya menerima uang dari Formula E untuk membuktikan tuduhan tersebut. Bila dikatakan dirinya mengambil uang, maka tunjukkan. Bila tidak ada buktinya, maka tuduhan itu akan batal. Jangan dibalik, setiap orang yang dituduh harus memberikan pembuktian. Tapi dirinya tidak pernah terima, dan ini adalah sebuah proyek untuk Indonesia yang berurusan dengan lembaga internasional yang memiliki reputasi. Pihak Formula E yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta beroperasi di negara yang aturan pembukuan sangat kuat. Anies pun menyatakan seluruh rapat Formula E direkam. Dalam semua sifat penuduhan, yang harus membawa bukti adalah yang penuduh, bukan yang dituduh. Di mana-mana, menuduh harus membawa bukti. Habis energi orang kalau yang dituduh harus membawa bukti. Habis energinya. Jadi yang harus membawa bukti adalah yang menuduh. Kalau tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, batalin tuduhan itu. Kenapa harus takut? Kami hanya bicara tentang hukum, ya, tidak terpengaruh oleh politisasi atau kriminalisasi bergaya humor yang ada di luar. Tidak ada kaitannya sama sekali. Dan betul, kami sudah berkoordinasi dengan BPK. Nah, tentu substansi apa yang kami bicarakan bukan untuk konsumsi media, ya, tetapi prinsip dalam penghitungan kerugian negara, ya, itu ketika kasus ini sudah naik ke penyidikan. Nah, itu sudah menjadi SOP baik di BPK atau di BPKP. Saya 20 tahun jadi auditor, tentu memahami hal tersebut. Apakah penghitungan kerugian negara itu ikut mempertimbangkan misalnya mens rea? Oh tidak, ya tidak. Secara normatif standar auditor itu ketika kriteria parameter itu tidak diikuti atau tidak sesuai dengan fakta, ya, kemudian berdampak pada sesuatu atau peristiwa yang lain, tidak menyimpulkan, auditor itu tidak menyimpulkan siapa pelakunya, tidak. Dia hanya sebatas mengungkap fakta. Apakah KPK sudah menemukan unsur perbuatan melawan hukum? Hari apa kemarin? Hari Sabtu, ya, Tempo hari Sabtu sudah mengungkapkan, nama saya juga disebut, saya tahu, ya nggak masalah juga. Berapa kali nama saya disebut Tempo, nggak ada persoalan buat saya. Saya tidak merasa terintimidasi atau merasa seolah-olah saya dipaksa untuk menghentikan suatu kasus atau melanjutkan suatu kasus. Ya, saya betul-betul hanya berpegang pada aturan dan kemudian, ya, bersandarkan pada alat bukti. Itu saja yang menjadi sandaran kami, ya, di KPK. Ya. Ya, kasus sudah sedikit terungkap. Ya, kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, dan itu supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK, dari keterangan para saksi yang sudah dipanggil, apa yang mereka terangkan, kan begitu, ya. Supaya apa? Ya, supaya masyarakat tidak lagi curiga, ya, seolah-olah kami ini mengkriminalisasi seseorang. Sekali lagi saya selalu sampaikan, KPK tidak pernah menargetkan orang. Bahkan saya sampaikan beberapa kali bahwa KPK belum pernah menyebutkan seseorang itu sebagai tersangka. Apakah deklarasi capres itu akan menghalangi KPK untuk menghentikan atau melanjutkan proses itu? Nah, tentu deklarasi capres ini kan baru tahap awal. Belum tentu juga nanti dicalonkan ketika mulai pendaftaran. Saya pastikan proses penyelidikan akan terus berlanjut sampai ditemukan suatu titik terang apakah itu perkara pidana atau sebatas pelanggaran administrasi atau mungkin perdata. Nah, ini masih kami lanjutkan dan kami tidak terpengaruh dengan deklarasi yang bersangkutan sebagai capres oleh salah satu. Anies juga turut bicara soal isunya ditargetkan oleh pimpinan KPK terkait kasus Formula E. Anies yakin mereka yang bekerja di KPK secara profesional. Sekarang dirinya pun masih yakin bahwa KPK bekerja profesional. KPK adalah lembaga terhormat yang memiliki tugas menjaga integritas, dan mereka yakin di dalam itu punya perasaan nama baik institusi, nama baik Indonesia, sehingga dirinya yakin
yakin bahwa mereka bekerja profesional. Anies mengatakan Formula E merupakan program yang ditetapkan berdasarkan Perda DKI Jakarta. Anies bersyukur Formula E berjalan dengan lancar. Ia bersyukur bahwa program ini adalah program yang ada di dalam APBD. Semua gubernur yang mendapatkan amanat atas perintah undang-undang untuk melaksanakan APBD, dan itu terlaksana dengan baik. Formula E bukan program gubernur saja. Formula E itu programnya Pemprov DKI Jakarta dan gubernur beserta jajarannya melaksanakan program itu. Selain itu, Anies tidak melihat soal invisible hand yang disebut berupaya menjegalnya jelang Pilpres 2024. Anies tidak melihat jika kritik di media sosial yang kerap ditujukan kepadanya digerakkan oleh pihak tertentu. Jegal-menjegal itu adalah tanggung jawab mereka yang melakukan penjegalan. Bagi penonton, silakan menyaksikan apakah sliding tackle ini fair atau tidak. Ia mengaku jalan terus saja. Apa yang dikerjakannya bismillah dengan cara yang benar untuk kebaikan banyak orang. Sementara itu, KPK mengatakan ada dua hal yang menjadi sandaran KPK dalam memproses kasus, termasuk kasus Formula E, yakni aturan dan alat bukti. Alek mengatakan saat ini kasus Formula E sudah sedikit terungkap. Menurutnya KPK mempertimbangkan proses penyelidikan kasus Formula E.